Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Salawat serta salam kami haturkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada guru besar kita pada malam hari ini, Al-Mukarram Ustadz Habib Abdurrahman Al-Mutahhar. Yang kami hormati kepada Ketua Umum Remaja Islam Masjid Agung Jawa Tengah, yaitu Sahabat Heri Susanto beserta pengurus Remaja Islam Masjid Agung Jawa Tengah yang kami banggakan dan kami sayangi. Yang kami hormati para jemaah yang telah hadir pada malam hari ini. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, marilah kita sama-sama belajar dan memahami arti dari tema kita pada malam hari ini, yaitu kemerdekaan hakiki, hidup seimbang di tengah ujian zaman, yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Al-Mukarram Ustadz Habib Abdurrahman Al-Mutahhar. Untuk waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi jahin nabi wa ali nabi, amma ba'd. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita sama-sama bisa bareng-bareng saling istifadah, mengambil faedah satu sama lain, menghadiri majelis ilmu ada di malam Kamis, Rabu akhir Safar. Alhamdulillah, dengan tema kemerdekaan hakiki, terus apa? Hidup seimbang. Apa tadi? Hidup seimbang di tengah ujian zaman. Ya, dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan 2 poin. Nah, cuma 2 poin itu tidak tahu berapa menit. 2 poin. Yang poin pertama adalah makna kemerdekaan hakiki. Apa makna daripada kemerdekaan? Apa hakikat kemerdekaan? Biar kita tahu. Setiap 17 Agustus kita memperingati kemerdekaan Indonesia. Nah, apa arti kemerdekaan? Dan yang kedua, bagaimana kita mengambil sikap ada di zaman fitnah seperti ini? Apa bekal yang bisa kita bawa, yang bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita setiap hari di akhir zaman ini, di zaman fitnah ini? Kita mulai di poin pertama. Apa makna kemerdekaan? Apa hakikat kemerdekaan? Sebagian mengatakan al-hurriyah al-haqiqiyah hiya an ta'isha ma'a man ahbabta. Kemerdekaan yang hakiki, hakikat kemerdekaan adalah di saat kamu hidup bersama orang yang kamu cintai. Allah. Ini makna gombal ya. Ya, tapi gombalnya kepada pasangan yang halal. Jangan habis ini pasang story quotes hari ini, tapi untuk pacarnya, oh jangan. Dawuh Ustadz Abdurrahman, tapi untuk pacarnya. Nah, ini makna hakiki. Apa kemerdekaan yang hakiki? Kamu hidup sama orang yang kamu cintai. Karena kalau kamu hidup sama orang yang tidak kamu cintai, terbelenggu. Ketemu arek iki terus, ketemu wong iki terus, bangun tidur delok malas, terbelenggu. Nah, biar mendapatkan kemerdekaan yang hakiki, ya kamu harus hidup sama orang yang kamu cintai. Caranya ya halalin yang pertama. Jangan cuma gombal-gombal dong, tapi tidak ada cara untuk menghalalkan.
halalkan dengan qabil doa, halalkan dengan apa? Qabil doa. Itu yang pertama. Sebagian ulama mengatakan kemerdekaan yang hakiki itu adalah at-taharrur an ubudiyatin nafs wa syahwat wa tawajjuhul kamil ilallahi wahdah. Kemerdekaan yang hakiki adalah poinnya dua. Yang pertama, terbebas dari perbudakan hawa nafsu. Terbebas dari perbudakan hawa nafsu, syahwat. Merdeka dari apa? Dari nafsunya dia. Tidak diperbudak dengan nafsunya dia. Tidak diperbudak dengan syahwatnya dia. Berarti dia mendapatkan kemerdekaan yang hakiki. Yang kedua, wat tawajjuhul kamil ilallahi wahdah. Menghadapkan dirinya secara sempurna kepada Allah. Menghadap betul-betul menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Dua poin ini kalau kita lakukan, maka kita melakukan atau melaksanakan atau mengalami yang mananya yang apa? Kemerdekaan apa? Hakiki. Terbebas daripada syahwat dan juga nafsu. Dan ini ada dalilnya. Nanti saya sudah mengutip ada dalil dari Al-Quran, ada dalil daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada dari para ulama juga tentang makna hakikat. Kebanyakan mereka, jadi ketika nanti kita dengarkan ucapannya Rasul, ucapannya para ulama, kembalinya kemerdekaan ya kepada dua tadi itu, terbebas dari hawa nafsu. Pertama, dalil dari Al-Quran. Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa yang dibebaskan dari api neraka, kemudian dia dimasukkan ke surga, berarti dia adalah orang yang beruntung. Sekarang saya tanya, orang kalau mau masuk surga, dia harus melawan hawa nafsu. Orang kalau mau dijauhkan dari api neraka, harus menghindari, meninggalkan daripada syahwat-syahwat yang haram. Karena tidak mungkin ketika kita selalu melakukan kemaksiatan, syahwat-syahwat yang diharamkan, kemudian kita melakukan mengikuti daripada nafsu-nafsu yang buruk, kemudian kita berharap masuk surga. Tidak mungkin. Jangan mimpi. Kalau mau masuk surga dan dihindarkan daripada api neraka, tinggalkan syahwat dan menghadap penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu makna merdeka. Karena kemerdekaan yang hakiki lebih daripada hakiki ya, adalah kita masuk surga. Apa yang kita inginkan? Kita beramal, kita beribadah. Kita pengen apa? Ingin ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketemu Nabi di mana? Di surga. Kita pengen masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti di surga tidak ada lagi capek, tidak ada. Capek itu tempatnya di dunia. Kita capek ibadah capek. Tapi kalau selalu kita lakukan, jadinya hobi. Jadinya apa? Hobi. Sama kita kalau misalnya pengen melakukan sesuatu yang kita tidak seneng, awalnya mungkin tidak seneng. Biar seneng, kita harus tekun. Lakukan itu terus. Lama kelamaan dipaksa ya. Lama kelamaan jadi hobi. Lama kelamaan jadi apa? Jadi hobi. Sesuatu yang berat, mungkin ibadah, bangun malam. Kita kadang ngelihat teman kita tidur, kita bangun malam, itu kan ngelihat ya Allah enaknya tidur. Apalagi kalau sudah turun hujan, rintik-rintik gitu ya, bawaannya kayak pengen tidur. Bahkan kalau tidak hujan, kita nyetel di Spotify rintik-rintik hujan biar cepat tidur. Apalagi ini beneran hujan, pengen tidur. Tapi ada yang lebih enak sebenarnya, yaitu ibadah. Nah cuma kita tidak merasakan. Nah bagaimana biar kita bisa merasakan nikmatnya ibadah? Lawan dulu nafsu kamu. Lawan dulu nafsu kamu. Karena nafsu itu kebalikannya. Karena nafsu itu terbagi menjadi tiga. Nafsu itu tidak melulu buruk, tidak melulu baik. Ada tingkatannya. Ada nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah itu nafsu yang tenang. Jadi memerintahkannya kepada kebaikan, hadir di majelis ini. Perintahnya cuma hadir majelis ilmu, sholat malam, tahajud, doa, sholat witir, sholat duha. Memerintahkannya kepada kebaikan-kebaikan. Itu nafsunya mutmainah, nafsu yang tenang.
Kemudian yang kedua, nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu dia kadang terperosok dalam kemaksiatan, tapi setelah berbuat maksiat nyesel. Lawamah itu artinya mencela, selalu mencela. Nafsu yang selalu mencela, artinya ketika dia melakukan kemaksiatan kemudian nafsunya mencela. Ya Allah, kenapa saya maksiat ya? Kembali lagi sama Allah. Walaupun kemudian dia maksiat lagi, tapi nafsunya selalu mencela dia, nyesel. Ini masih mending. Nah, yang ketiga, nafsu ammarah bisu, nafsu yang selalu memerintahkan keburukan. Nafsunya tidak pernah memerintahkan kepada kebaikan. Lah, kita dituntut untuk lepas daripada nafsu ini. Jangan kita diperbudak dengan nafsu ammarah ini. Harus dilawan. Makanya ada namanya hawa nafsu. Hawa itu artinya adalah makanan. Makanannya nafsu namanya hawa nafsu. Oke, namanya hawa nafsu, makanannya nafsu. Nah, makanan beda-beda. Sama kayak kita makan, ada bebek, ada ayam, nasi padang, ya, banyak. Nah, ini nafsu juga sama, makanannya banyak. Ada melihat yang haram, ada melihat yang halal, ada hadir majelis ilmu, ada hadir di majelis diskotik, ada di tempat-tempat yang tidak benar. Lah, ini tergantung makanannya. Kalau yang kita cekoki nafsu tadi itu dengan makanan yang buruk, ya nafsunya nanti merosot jadi nafsu yang amarah tadi, nafsu yang buruk. Makanya supaya kita terbebas dari perbudakan nafsu, perbaiki hawa nafsu. Hawa nafsunya jangan sampai makanan yang buruk. Jangan maksiat terus, maksiat tinggalkan. Bahkan mereka ulama itu hal yang makruh saja ditinggalkan. Karena takutnya kalau terbiasa dengan yang makruh, lama-kelamaan jatuh ke yang haram. Kebiasaan makruh. Kadang kan kita gitu, alah makruh tok wae. Makruh itu kan tidak dosa. Kadang kan kita alah tidak dosa. Harusnya kan tidak gitu. Harusnya oh ini makruh, kita tinggalkan. Cari yang manfaat. Apa yang manfaat buat kita? Jangan sampai kita terperosok sehingga kita menjadi budaknya nafsu. Nah, kalau kita menjadi budaknya nafsu, tidak merdeka-merdeka, selalu diperbudak. Nafsu bilang A, kita ngikut. Nafsu bilang B, nafsu yang buruk ya. Nafsu bilang B, kita ngikut. Nafsu bilang ini, kita ngikut. Oh, jangan bikin nafsu yang jadi budaknya kamu. Ini nafsu yang ngikut kamu. Nafsu yang harus mengikuti kamu, bukan kamu yang ngikuti nafsu. Kalau kamu berhasil, maka akan naik derajat nafsu menjadi nafsu mutmainnah. Kemudian dalil yang kedua, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan, man asbaha minkum, siapa yang di pagi hari di antara kalian mendapatkan 3 hal. Jadi 3 hal ini kita lihat. Kalau 3 hal ini kita punya di setiap pagi, maka kata Nabi, fakaan nama hizat lahud dunia, seakan-akan dia mendapatkan dunia seisinya. Walaupun memang rekeningnya tidak banyak, tapi ini kata Nabi ya, Nabi tidak ada mengatakan man kana rekeninghu segini, tidak ada. Nabi mengatakan siapa yang di pagi hari di antara kalian memiliki 3 hal ini, seakan-akan dia mendapati daripada dunia seisinya. Seakan-akan dunia seisinya punya dia. Apa? Yang pertama, aminan fisirbih, dia merasa aman, tidak ada gangguan. Dia tidak ganggu orang, dia juga tidak diganggu orang, aman. Kayak kita hidup di Indonesia, ya alhamdulillah tidak ada lagi penjajah. Maka kita bayangkan bagaimana orang-orang yang ada Palestina. Setiap pagi hari khawatir, besok apa masih ada, karena dijajah. Tapi kita syukur alhamdulillah tidak ada penjajahan lagi. Jadi kita aman, merasa aman. Kemudian yang kedua, mu'afan fi jasadih, jasadnya sehat afiat. Pagi hari sehat afiat, tidak meriang, tidak pilek, jasadnya afiat. Alhamdulillah sehat afiat pagi hari sambil ngopi dan sebelum berangkat kerja ngeteh, ngopi itu kan mau enak empol ya. Kemudian indahu kutu yaumih,
di hari itu dia punya makan untuk dia dan keluarganya. Sudah. Tidak perlu lebih dari itu. Nabi mengatakan indahu qutu yaumih. Yang dia miliki cuma makanan di hari itu aja untuk dia dan keluarganya. Jadi kalau di pagi hari kita merasa aman karena kita hidup ada di Indonesia Raya, alhamdulillah aman sentosa. Kemudian yang kedua, jasad kita sehat afiat, tidak sakit, tidak apa. Kemudian yang ketiga, kita punya makanan untuk hari itu, untuk kita dan untuk keluarga kita. Maka kata Nabi SAW, seakan-akan dunia seisinya punya dia. Seakan-akan dunia seisinya apa? Punya dia. Berarti ini menunjukkan bahwasanya siapa orang yang memiliki tiga sifat tersebut, dia merdeka. Apa yang dipikirkan lagi? Aman. Tidak ada pikiran bagaimana besok kalau datang penjajah. Tidak ada. Karena memiliki rasa aman. Yang kedua, sehat. Tidak mikirkan besok minum obat apa, nanti siang habis makan siang minum obat apa. Tidak ada pikiran begitu. Berarti dia tidak ada sesuatu yang memperbudak di pikirannya. Merdeka. Dan yang ketiga berarti memiliki makanan pokok pada hari tersebut. Tidak mikir nanti siang makan apa, tidak ada. Karena punya stok. Apalagi kalau makanannya banyak, ya. Apalagi kalau makanannya banyak. Kemudian dalam sabda yang lain Nabi SAW bersabda, Ta'isa abdud dinar, Ta'isa abdud dirham, wa abdul khamisah, in u'tiya radhiya, wa illam yu'ta sakhita. Celaka kata Nabi. Siapa? Nabi mengulang tiga orang ini. Celaka budaknya dinar. Dinar itu mata uang yang dulu dipakai di zaman itu. Celaka budaknya dirham. Dirham juga sama, mata uang. Celaka budak pakaian. Nanti saya jelaskan apa maksudnya. In u'tiya radhiya, kalau dia diberi pakaian, diberi uang, dia ridho, senang, gembira, cengkerak. Wa illam yu'ta sakhita, kalau tidak dikasih cemberut, marah. Kok saya tidak dapat duit? Kok saya tidak dapat pakaian? Dari hadis ini maka ulama mengatakan siapa orang yang diperbudak dengan uang dan harta. Nabi di situ pakainya kan pakaian, bukan cuma pakaian, mobil, kemudian motor, harta. Dalam garis besar apa? Harta. Siapa yang diperbudak oleh hartanya, dia tidak akan mendapatkan yang namanya keridhaan, ridho dari dirinya maupun ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya harus punya sifat qanaah. Qanaah itu yang membuat daripada kemerdekaan yang hakiki. Jangan sampai diperbudak sama harta. Ulama itu harta itu mereka banyak yang kaya. Tahu Habib Ali Habsyi ya? Habib Ali Habsyi pengarang kitab Simtud Duror Maulid. Beliau itu dunia yang mengejar beliau. Banyak. Mbah Maimun kaya. Banyak ulama itu yang mereka tidak cinta dunia, tapi dunia yang mencintai mereka. Habib Ali Habsyi itu pernah lagi duduk sama orang itu, tamunya banyak. Habib Ali ini kaya, tapi tidak punya pikiran besok gimana, tidak ada. Karena dunia bukan di genggamannya. Dunia ada di luar genggamannya, bukan digenggam. Kalau digenggam takut, tidak mau dibuka, tidak mau. Nah, jangan jadi budaknya dunia. Beliau pernah waktu di tamu itu ada salah satu tamu yang tidak suka sama Habib Ali Habsyi. Cuma batin aja. Ini katanya wali, kok kaya. Jadi pikirannya dia wali tidak boleh kaya, kiai tidak boleh kaya. Nah, itu pemahaman dari mana? Kan begitu ya? Wali kok kaya, wali kok cinta dunia. Tidak paham Mas Yan, apa makna cinta dunia? Tidak paham. Habib Ali Habsyi karena wali dia tahu isi batin. Habis itu diem Habib Ali Habsyi. Habis itu ada satu orang ngasih Habib Ali Habsyi kurma dari Turki. Mungkin harganya kalau dirupiahkan jutaan, satu karung. Mahal kurma Turki. Ini beliau di kota Seoul. Dikasihkan ke Habib Ali Habsyi. Habib Ali Habsyi kurma banyak. Kurmanya Habib Ali itu untuk jamu tamu-tamu tadi. Habib Ali tahu ini orang
hatinya tidak senang sama Habib Ali Habsyi. Katanya orang kaya, katanya wali kok kaya, katanya wali kok cinta dunia. Akhirnya kurmanya dikasihkan sama Habib Ali Habsyi sama ini orang. Wahai fulan sini, kamu mau ini kurma? Oh ya mau, Beb. Mahal. Kasih sama ini, bawa pulang 1 karung. Wah seneng ini orang. Pulang nak cari pasar ya, berangkat ke pasar. Di situ di pasar dia mengumumkan, ini saya punya kurma Turki, kualitasnya mantap, kualitas istimewa, tidak didapati ada di toko oranye. Ini luar biasa, ini impor. Padahal dikasih Habib Ali Habsyi. Ada 1 orang. Ini harganya berapa? Anggap misal 20 juta. 20 juta. Ini saya beli 20 juta. Seneng. Ini orang kurmanya gratis, dapat 20 juta. Dibeli sama orang. Orang yang beli bawa kurma tadi itu dia mikir, ini kalau kurma saya bawa di rumah, tidak ada yang bakal makan segini banyak 1 karung. Dia cari putar otak. Dia termasuk muhibbinnya Habib Ali Habsyi, pecinta Habib Ali Habsyi. Oh, ini kalau di rumahnya Habib Ali Habsyi bakal banyak tamu, saya kasihkan Habib Ali aja buat jamu tamu. Betul, bawa ke Habib Ali Habsyi. Kurmanya tadi sudah dikasihkan ke orang, dibeli, balik lagi ke Habib Ali Habsyi. Datang. Waktu sampai ke rumahnya Habib Ali Habsyi, orang yang beli kurma ngelihat orang yang jual kurma tadi ada di rumahnya Habib Ali Habsyi. Habib Ali ngelihat, sudah tahu Habib Ali Habsyi. Habis itu ini orang yang jual kurma tadi itu mengatakan, Habib terima kasih Habib, saya dapat 20 juta karena sebab antum Habib. Oh ya jazakumullah khair, makasih banyak ya, sama-sama. Itu orang tadi datang, dia beli, Habib ini kurma buat antum Habib, karena saya bingung kalau saya taruh di rumah tidak ada yang makan, buat sini aja buat tamu-tamu. Ini orang yang jual bingung, belum kok kurmanya balik mana, kok kurmanya kembali lagi ke Habib Ali Habsyi. Akhirnya Habib Ali bilang, bukan saya yang cinta dunia, bukan saya yang ngejar dunia, tapi dunia yang ngejar saya. Sebabnya apa? Tidak menjadi budaknya dunia. Kalau kita pengen dunia yang ngejar kita, jangan jadi budaknya dunia. Yang kita dapatkan kita ridho, yang kita tidak dapat ya sudah, jangan marah, karena itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabda yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu bukan orang yang menang kalau gelut, kalau berkelahi selalu menang. Oh bukan itu orang yang kuat, bukan yang kita lihat di UFC. Oh itu orang-orang kuat, orang yang pintar tinjunya. Bukan. Nabi mengatakan orang yang kuat itu yang dia bisa menahan amarahnya di saat datang amarah, menahan dirinya. Waktunya marah tapi dia bisa meredakan. Jangan marah. Jangan marah. Ada cekcok sama suami istri, suaminya bisa untuk marah, ditahan. Sabar. Sabar ya Dit ya. Sabar. Menahan. Lah kata Nabi SAW, orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan dirinya di saat waktunya sebenarnya harusnya marah, tapi dia bisa nahan. Nah, jangan sampai diperbudak sama amarahnya. Dikit marah. Berapa banyak saya ditanya terjadi perceraian gara-gara suami mentalak istrinya di saat marah. Dan tolakul wadban, talak yang jatuh dari orang yang marah itu sah, jatuh talaknya. Banyak yang tanya, tapi saya tidak sadar. Tidak sadar apa sih waktu marah itu? Masa waktu marah terus ngefly kayak orang mabuk kan? Enggak. Saking marahnya sampai ngefly, tidak ada. Ngefly, tidak ada. Bagaimana bisa menahan amarahnya? Waktunya dia bisa untuk marah, ditahan. Itu kata Nabi, ini orang yang kuat. Karena kalau orang sudah marah dan dia ikuti amarahnya, bukan cuma lisan aja yang keluar kotor, perilakunya bisa mukul, marah pakai tangan, mukul,
balang panci, piring. Bukan cuma lisan aja yang tidak bisa dia tahan. Kalau dia tidak bisa nahan marah ya, diperbudak dengan amarahnya. Lisannya dia akan berbicara kotor, perilakunya dia akan buruk, kemudian tidak bisa mengendalikan daripada badannya. Waliyadzubillah min dzalik. Itu berarti dari situ ulama mengatakan berarti orang yang merdeka adalah di saat dia merdeka dari amarahnya, tidak diperbudak dengan amarahnya, bisa mengendalikan waktunya marah, mengendalikan. Kadang kan memang sulit waktu marah, apalagi plus capek, tidak kuat, kudu nguntlap ya. Tapi bagaimana kamu bisa menahan itu semuanya? Nah ini berarti mendapatkan kemerdekaan yang hakiki. Nah sekarang kita kutip dari ucapannya para ulama. Ada banyak, seperti tadi saya di awal bilang, dari semua hadis Nabi, kemudian di Al-Quran, kemudian ucapan para ulama, itu semuanya intinya itu tadi, siapa yang terbebas dari perbudakan hawa nafsu. Amarah dari mana? Nafsu, syahwat. Pengen marah, akhirnya marah. Itu kan berarti dia diperbudak dengan nafsunya, diperbudak dengan syahwatnya. Siapa yang terbebas dari perbudakan hawa nafsu dan juga syahwat, kemudian dia berhasil mengabdi kepada Allah, menghadap kepada Allah dengan sempurna, dia mendapatkan kemerdekaan yang hakiki. Ini nanti semua ucapan ulama kembalinya ke situ. Pertama, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, dia bilang, al-hurriyatul hakikiyah hiya hurriyatul qalb. Kemerdekaan yang hakiki itu adalah hati yang merdeka. Hati yang merdeka. Wa khalasuhu min riqqi ma siwallah, dan terbebas dari perbudakan selain Allah. Intinya berarti perbudakan hawa nafsu. Terbebas dari perbudakan hawa nafsu, itu namanya kemerdekaan yang hakiki. Hatinya merdeka, bebas. Hatinya tidak punya dendam sama orang, tidak punya sinis sama orang, tidak punya hasut, iri sama orang. Orang mau dapat kenikmatan malah dia senang. Alhamdulillah tetangga saya dapat kenikmatan. Bukan malah hari gitu loh, ini langi dulu. Tidak begitu. Hatinya selamat, hatinya alhamdulillah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu pernah Nabi mengatakan begini sama para sahabat ini. Apa yang kamu kira? Bagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendapatkan derajat yang tinggi? Apakah dengan puasanya? Apakah dengan sholatnya? Para sahabat mengatakan mungkin karena Sayyidina Abu Bakar ini sholatnya istimewa, sholatnya banyak, makanya jadi sahabat paling afdal setelah Nabi SAW, nomor 1. Tapi Nabi mengatakan tidak. Sayyidina Abu Bakar bisa menjadi sahabat yang paling afdal gara-gara salimus sodaq, gara-gara hatinya bersih. Tidak punya sifat dengki sama orang, tidak punya. Marah, sombong, tidak punya. Iri sama orang, tidak punya. Hatinya bersih. Berarti beliau memiliki kemerdekaan yang hakiki. Yaitu apa? Kemerdekaan hati. Hatinya bersih. Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan, laisal hurru man u'tiqa min qaidi sayyidihi. Orang yang merdeka itu bukan yang dibebaskan dari ikatan tuannya. Zaman dulu ada perbudakan ya, perdagangan manusia zaman dulu ada. Bukan berarti orang yang merdeka itu yang dibebaskan oleh tuannya, bukan. Kata Imam Ghazali, innamal hurru man taharrara qalbuhu min syahwatid dunya. Tapi merdeka yang sesungguhnya adalah yang hatinya terbebas dari syahwat duniawi. Hatinya terbebas dari syahwat duniawi. Syahwat-syahwat yang tidak perlu terbebas. Dia bersihkan hatinya daripada syahwat duniawi. Jangan menjadi budaknya syahwat duniawi. Kemudian Al-Imam Al-Fudail bin Iyad, beliau mengatakan al-hurru man kharaja min riqis syahwat. Orang merdeka adalah yang keluar dari perbudakan syahwat. Lagi-lagi perbudakan syahwat. Karena semua itu kembalinya ya syahwat nafsu, syahwat nafsu. Kita kalau lihat sifat-sifat yang buruk, yaitu syahwat itu nafsu namanya.
sombong itu ya nafsu. Nafsunya merintahkan dia untuk sombong. Kemudian iri ya masuknya ke nafsu yang buruk. Kemudian maksiat, syahwat. Nah, syahwat tapi syahwat yang haram ya, syahwat yang dilarang. Karena syahwat itu ada yang boleh, ada yang enggak. Contoh misalnya saya pengen minum, itu namanya syahwat. Syahwat itu artinya kan keinginan. Saya pengen minum, masa jangan, itu syahwat kan. Ada syahwat yang mubah, ada syahwat yang haram. Syahwat yang haram pengen minumnya minum arak, nah, itu syahwat yang haram. Minum air putih tidak apa-apa. Wa man kana 'abdan li hawahu fa huwa asir. Siapa yang menjadi budak hawa nafsunya, menjadi budak nafsunya, maka dia tertawan. Tidak bebas, tidak merdeka, tertawan. Nafsunya minta A langsung ikut, nafsunya minta B ngikut, nafsunya minta ikut, terus ngikuti nafsu. Makmum, imamnya siapa? Nafsu. Makmuman lillahi ta'ala. Nafsu jadi imam? Jangan. Kamu yang jadi imam, nafsu yang ngikuti. Hadir majelis ilmu sama bertabrakan sama sesuatu yang tidak penting kan. Tak majelis ilmu sih belah. Di situ bolehlah nongkrong tidak apa-apa. Saya nongkrong nongki tidak apa-apa. Kemudian Sayyidina Hasan al-Basri beliau mengatakan, innakum la tanalun ma tuhibbun illa bitarki ma tashtahun. Kamu tidak akan mendapatkan apa yang kamu sukai, apa yang kamu pengen, apa yang kamu cintai, kecuali dengan meninggalkan syahwat. Kalau kamu pengen mendapatkan apa yang kamu cintai, tinggalkan syahwat. Kamu jatuh cinta sama si A, laki-laki jatuh cinta sama si perempuan, jatuh cinta. Kamu senang sama dia, kata Sayyidina Hasan al-Basri, kamu akan mendapatkan dia dengan syarat kamu tinggalkan syahwat. Jangan kamu chat, jangan diajak ketemuan, jangan diajak pacaran. Terus gimana? Chat orang tuanya, Pak, saya ada niat baik. Jangan niat baik toh, datangi. Kapan kita menjalani akad, mau langsung akad. Gitu. Ketika ingin mendapatkan sesuatu yang dicintai, tinggalkan syahwat. Tinggalkan apa yang buruk, tinggalkan. Wala tablughun ma ta'mulun illa bisabri amma takrahun. Tidak akan kamu sampai kepada cita-cita kamu kecuali kamu harus sabar terhadap apa yang tidak kamu suka. Kadang orang itu kalau mau naik derajatnya banyak ujiannya, cobaannya semakin banyak. Pohon aja semakin tinggi banyak, angin semakin kencang, kan gitu. Orang kalau mau tambah tinggi derajatnya bakal banyak cobaannya. Kita lihat ada tidak satu nabi yang tidak pernah diuji oleh nabi? Tidak ada. Bahkan sampai mereka ada yang menyandang gelar ulul azmi, saking sabarnya. Dari sabarnya Nabi Muhammad lahir yatim, umur 6 tahun ditinggal mati oleh ibunya. Bahkan yang mengkubur ibunya langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lahir yatim, tidak tahu ayahnya siapa. Umur 6 tahun diajak sama ibunya untuk menuju ke Abwa, ziarah kepada paman-pamannya Nabi. Pulang dari situ ke Abwa, ke Madinah. Pulang dari Madinah sampai di kota Abwa, ibunya sakit. Ibunya sakit sehingga sebentar meninggal. Yang mengubur siapa? Rasulullah. Umur 6 tahun sudah diuji luar biasa. Waktu diangkat menjadi nabi, dimusuhi oleh kaumnya. Bayangkan Nabi ingin dakwah, kaumnya musuhi Nabi. Sujud di depan Ka'bah dilempari kotoran, diinjek kepalanya Nabi, kepala yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dilempari kotoran. Menuju ke Taif, ke kota Taif, disambut bukan dengan Tola al-Badru, tidak kayak saya tadi, Tola al-Badru. Nabi datang ke kota Taif tidak dengan Tola al-Badru, dengan lemparan batu. Tapi apa yang didapatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kemuliaan. Nabi Yusuf di penjara, baru kemudian diangkat menjadi bendahara Mesir.
Tapi beliau sabar dulu ada di penjara. Jadi jangan diartikan ulama yang masuk penjara itu berarti ulama ulama yang buruk. Ya enggak, kata siapa? Imam Ahmad bin Hambal masuk penjara. Imam Syafi'i, Nabi Yusuf di penjara. Itu untuk Allah uji ini sabar apa enggak? Karena tidak akan mencapai kepada cita-citanya dia kecuali harus sabar dulu terhadap ujian yang Allah berikan, cobaan. Sama kayak ujian semester itu. Ingin dapat nilai 100 ya harus sabar dulu, belajar, kadang belajar skripsi misalnya repot, harus sabar dulu. Kadang ditolak, sabar terus sampai akhirnya dapat cita-cita. Pengen mencapai cita-citanya, sabar. Dapat cobaan apapun, sabar. Percobaan, sabar. Nanti bisa mendapatkan daripada apa? Daripada cita-citanya. Yang mana kita ini hidup ada di apa? Akhir zaman. Ya, zaman yang sangat menakutkan. Ya, sampai di salah satu hadis Nabi mengatakan kalailil muzlim, seperti jadi fitnah akhir zaman itu diibaratkan sama Nabi seperti malam yang gelap gulita. Malam hari tidak ada lampu, tidak ada penerangan, gelap gulita. Fitnah akhir zaman nanti akan seperti itu, gelap gulita. Di akhir hadis Nabi mengatakan kalau sudah ada terjadi fitnah tersebut, maka tinggal tunggu Dajjal. Bisa jadi di hari itu, bisa jadi besoknya, bisa jadi lusa, bisa jadi seterusnya. Ya, ini bukan untuk ini hadis nakut-nakuti kita, bukan. Ini untuk apa ya? Untuk menyemangati. Bagaimana caranya bisa menghadapi daripada fitnah akhir zaman? Apa caranya? Nah, ulama ngasih, bahkan Nabi itu sering dalam sabdanya mengatakan sayati alan nasi zamanun, nanti di akhir zaman akan muncul begini. Bahkan Imam Ghazali itu pernah dalam salah satu ucapannya mengatakan begini, nanti di akhir zaman akan muncul, jadi akan terjadi suatu zaman yang mana tidur dan juga diam itu adalah pekerjaan yang paling afdal yang dilakukan oleh orang zaman tersebut. Lebih baik apa? Tidur. Lebih baik apa tadi? Diam. Ya, sekarang sudah zamannya zaman rebahan, betul? Zaman rebahan, kaki kanan di atas kaki kiri, kemudian rebahan di kasur. Tapi yang dimaksud sama Imam Ghazali bukan berarti rebahan main TikTok ya, bukan. Akan datang suatu zaman di mana tidur sama diam itu lebih baik. Kenapa? Sekarang ini kita terjadi ulama dicaci maki, bukan secara offline, online. Kadang wajah ulama dibikin stiker apa meme ya, itu bikin apa pelecehan kepada ulama. Lebih baik kita ngapain? Lebih baik tidur. Cuma tidurnya jangan bablas gitu. Bangun sholat, ada pekerjaan kerja. Di pekerjaan ada yang ngerasani ulama, ada yang gosip ulama, kita diem. Itu yang terbaik, tidur. Kemudian kalau bangun kita diem, jaga omongan. Tidak ada aktivitas, tidur. Bangun tidur ada aktivitas, diem, jaga mulut. Sekarang tambah lagi, jaga tangan. Jangan ngetik yang tidak benar. Itu semuanya nanti jadi bukti nanti di hari kiamat. Kamu dulu pernah status menjelek-jelekkan fulan, ulama fulan. Ulama itu kita ngerasani gosip orang lain itu sudah diibaratkan di Al-Quran seperti makan bangkai teman kita. Nah, makanya ulama mengatakan, nah, kalau ulama sudah bangkai beracun lagi. Makan bangkai itu sudah jijik kan, gila nih udah. Nah, ini apalagi beracun. Itu daging ulama itu bahaya. Kadang malah orang gosip itu malah dibikin lelucon. Habis gosip, alhamdulillah kita kenyang. Bikin lelucon. Nah, ini akhir zaman. Orang maksiat tapi seakan-akan kayak tidak melakukan maksiat, kayak biasa aja, kayak apa biasa aja. Bahkan kadang dibikin status, semalam saya habis 5 botol, semalam saya begini.
Waliyadzubillah min dzalik. Nah, sekarang apa yang harus kita pegangi, yang harus kita buat ini bekal di zaman yang sangat menakutkan ini? Al-Imam Hudzaifah ibn al-Yaman, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, sayati ala nasi zamanun, akan datang suatu zaman, la yakunu fihi syai'un a'azza min thalath. Di zaman tersebut tidak ada sesuatu yang lebih mulia melebihi daripada 3 hal. Jadi ini kita sekarang ada di zaman itu. 3 hal ini adalah sesuatu yang paling mulia, melebihi dari harta bahkan. Apa yang pertama? Akhun tasta'nisu bihi, saudara atau teman yang kamu merasa bahagia ketika dekat sama dia. Teman yang dukung kamu untuk beribadah. Circle yang baik. Sudah datang zamannya tuh, banyak circle-circle yang kurang baik. Nah, kita harus memilah-milih circle. Walaupun orang hijrah itu susah, banyak cobaannya, tapi kita harus milih circle. Orang kalau Sayyidina Umar bin Khattab, bagaimana bisa menjadi sahabat paling afdal nomor 2, meninggalkan circle yang buruk. Yang dulunya Sayyidina Umar bin Khattab mau membunuh Nabi, tapi berhasil menjadi orang yang paling mencintai Nabi. Bahkan di saat diumumkan Nabi Muhammad telah meninggal, Sayyidina Umar bin Khattab mengeluarkan pedangnya, kemudian mengatakan, siapa yang mengatakan Nabi Muhammad meninggal akan saya tebas lehernya. Yang dulunya membenci Nabi jadi mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Circle-nya berkumpul sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kumpul sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kumpul sama circle-circle yang baik. Ya, kita kalau pengen punya pengen melakukan ibadah itu semangat, circle kita harus baik. Nah, punya teman yang ngajak, itu loh ada majelis, ayo kita ke sana. Itu loh ada pengajian ke sana, ada sholawatan ke sana. Bukan yang itu loh ngajaknya cuma futsal kok. Itu loh guru futsal, berangkat futsal. Tidak apa-apa, tapi ya harus ada teman yang ngajak yang baik. Akhun tasta'nisu bihi, kata Al-Imam Al-Haddad, laqad azza fi hadzal zamani muwafiqun yu'inuka fi majdin wa yunhika 'anis sufli. Di zaman ini zamannya Imam Haddad, terjadi sekarang. Jarang teman yang ngajak kamu kepada kebaikan dan melarang kamu kepada keburukan. Kadang kita punya teman kita ini sungkan, mau nasihati. Lah kita cari teman yang enggak sungkan. Sayyidina Umar bin Khattab khalifah. Gampangannya presiden kan satu negara. Khalifah itu sak dunia. Khalifah, presiden sak dunia. Itu ke Hudzaifah bin Yaman. Wahai Hudzaifah, bahkan ke salah satu sahabat. Kalau kamu ngelihat aku ada kurangnya nasihati, malah nyari orang yang introspeksi dirinya Sayyidina Umar bin Khattab. Mungkin Sayyidina Umar bin Khattab itu ngiranya orang-orang ini takut kalau mau negur. Beliau nawari, kalau saya ada yang salah, tegur, cari. Ini Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, kita ya harus itu. Kita bilang sama teman, kalau saya punya salah. Saya juga bilang sama teman, kalau saya ada salah. Saya ingatkan, tidak melulu terus kiai tidak pernah salah. Ustadz butuh juga. Makanya kita juga butuh guru kan gitu. Guru yang ngelihat aib-aib kita didandani. Benar kan, servis. Kalau mobil waktunya servis kan diservis, motor waktunya servis. Hati juga sama. Hati bahkan lebih harus diservis. Nafsu tadi itu harus diservis, jangan nafsu yang buruk. Kemudian audirham halal. Yang kedua, harta yang halal, rizki yang halal. Cari rizki yang halal. Kalau pernah kerja ada di kerjaan yang bilang dari kerjaan yang haram, tobat sama Allah, tinggalkan, cari pekerjaan yang halal, cari pekerjaan yang bisa dengan sebab pekerjaan tadi itu bisa menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, au sunnatun yu'malu biha, sunnah Nabi Muhammad yang diamalkan. Nah, sekarang zaman sekarang itu jarang orang ngamalkan sunnah. Siwak aja, siwak ini cuma berapa tuh? 10.000. Tapi dengan siwak kita sholat
dengan siwak. 2 rakaat aja lebih afdal dari 70 rakaat dengan tanpa siwak. Bayangkan kalau jamaah, sholat sendiri 1 derajat, jamaah 27 derajat. Sudah jamaah pakai siwak, berapa? Double. Sunnah Nabi Muhammad SAW yang diamalkan itu bisa jadi kita pegangan. Jadi apa pegangan? Mungkin Nabi Muhammad sudah ada, tapi sunnah-sunnahnya masih ada. Al-Quran. Kadang yang dibuka cuma HP, scrollnya cuma HP aja. Al-Quran sampai berdebu. Dibukanya cuma kalau bulan Ramadan. Besok Ramadan waktunya Quran. Selesai Ramadan ditutup, sudah ketemu lagi ya tahun depan. Nah, ini bukan umat Nabi kita ini. Ngakunya umat Nabi. Tapi apakah Nabi mengakui kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW? Yang kita pengen adalah kita bukan cuma ngaku umat Nabi, tapi diakui umat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana biar diakui oleh umat Nabi Muhammad, oleh Nabi Muhammad? Jadi di akhirat bisa Nabi kenal. Oh ini fulan, oh ini fulan. Kan seneng. Kita kadang kalau dikenal guru itu kan seneng. Oh guru saya merhatikan saya ya. Guru saya tahu nama saya tahu. Misal guru yang muridnya banyak ribuan, tapi tahu nama kamu, senengnya luar biasa. Lah ini Nabi Muhammad umatnya itu berapa? Dari zaman Nabi sampai hari kiamat semua umat Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi bisa kenal nama kamu. Bagaimana senengnya? Nah, bagaimana caranya? Sunnah Nabi Muhammad harus kita lakukan. Biar Nabi Muhammad kenal kita. Biar Nabi Muhammad apa? Kenal. Istilahnya kita harus sering ngetek Nabi Muhammad SAW. Kadang saya sering di tag tuh baru oh ini fulan. Tahu lihat oh ini sering nge-tag saya. Nah, kita kalau pengen dikenal sama Nabi Muhammad, tag Nabi Muhammad. Bagaimana cara nge-tag Nabi Muhammad? Lakukan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi Muhammad kenal. Oh ini dulu di dunia sering nge-tag Instagramnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah mau subuh ya. Mungkin itu aja. Insya Allah bisa kita mendapatkan daripada apa? Kemerdekaan yang hakiki. Kita bisa dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Ustadz Habib Abdurrahman Al-Mutahhar. Selanjutnya bagi jemaah yang mau bertanya dipersilakan 2 pertanyaan saja karena sudah terlalu malam. Masih mam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Waalaikumsalam. izin bertanya, terkadang itu saya bingung antara ujian dan sebuah teguran. Bagaimana cara membedakan hal tersebut? Karena beberapa hal yang terjadi itu seperti hal-hal yang tidak diinginkan, itu kan pasti membuat sedih, sakit hati seperti itu yang dan itu kadang kita kalau mengambil hikmah dari sebuah kejadian itu tuh bingung begitu antara teguran atau sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, ujian sama teguran sebenarnya sama. Ujian supaya kamu lulus, teguran supaya kamu kembali. Ambil hikmahnya, bagaimana caranya? Ambil satu sabda Nabi. Saya sebut sabdanya. Nabi mengatakan begini, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan ubtuliyah." Atau kama qala. Jika Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka hamba tadi itu akan diuji atau akan ditegur. Sama kayak guru yang nyentil muridnya. Muridnya itu rada tambang sithik, rada nakal dikit, diselentik. Diselentik biar apa? Oh sadar, oh ternyata saya salah, kembali lagi.
Begitu juga sama hambanya, cara nyentilnya Allah gimana? Biar hambanya tadi itu kembali lagi kepada Allah, disentil dengan diberi ujian, disentil dengan diberi teguran. Nah kalau sabda tadi itu bisa kita cermati, kita taruh di otak. Oh, setiap ujian, setiap teguran, cobaan dari Allah yang bertubi-tubi bahkan datang kepada kita, oh ini tandanya Allah cinta sama kita. Bahkan sebagian ulama lebih ngena lagi ngomongnya, kalau kamu diuji sama Allah, berarti Allah rindu dengan tangisanmu, Allah rindu dengan panggilan kamu ya Allah. Kalau kamu lagi ditegur, oh berarti ini Allah lagi rindu. Yang biasanya manggil saya mana? Yang biasanya nangis nih mana? Yang biasanya bangun malam mana ini? Kok tidak pernah datang? Tegur sama Allah, dikasih ujian sama Allah. Biar apa? Biar kembali lagi sama Allah. Bahkan malah kalau seandainya tidak pernah dapat ujian, nanti dibiarkan. Sama kayak guru punya santri yang nakalnya luar biasa, dibilangi terus tidak pernah nurut, dibiarkan sama guru, biarkan aja dah. Berarti kan gurunya sudah tidak sayang lagi sama muridnya. Ini tidak bisa dibilangi. Berarti kalau hamba yang tidak pernah ditegur, harusnya curiga nih. Apalagi selalu bergelimang nikmat terus, curiga. Bisa jadi ini istidraj. Istidraj adalah pemberian kepada orang yang tidak ahli ibadah. Kok saya tidak dapat ujian ya? Apakah harus koreksi? Apakah ibadah saya kurang? Atau saya pernah nyakiti orang? Atau gimana? Koreksi. Karena ujian yang datang dari Allah untuk apa? Supaya kamu lulus. Bukan lolos saja, tapi lulus. Teguran dari Allah supaya kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ada satu tambahan, tadi saya lupa mengasih amalan. Ada amalan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu amalannya gampang, murah, tidak murah, gratis malah. Kalau kamu ngamalkan ini, insya Allah kamu terhindar dari maksiat. Gampang. Apa? Kalau mau minum, mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. 3 kali tegukan. Setiap mau neguk baca Bismillah. Tegukan pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Selesai minum, ucapkan Alhamdulillah. Mau tegukan kedua, mengucap Bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Minum lagi. Selesai tegukan kedua, ucap Alhamdulillah. Mau minum yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim lagi. Minum. Selesai ucap Alhamdulillah. Kata Nabi, siapa yang mendawamkan ini, minum dengan 3 tegukan, mengucapkan Bismillah di awal dan diakhiri dengan Alhamdulillah, dia akan dijaga oleh Allah dari kemaksiatan. Gampang, cuma minum gitu aja, baca Bismillah, Alhamdulillah, insya Allah dijaga daripada apa? Kemaksiatan. Terima kasih. Selanjutnya doa yang akan dipimpin Ustadz Habib Abdurrahman Al-Mutahhar kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatillah dan ma fil billah salatan wa salaman daimin bi dawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bi halati wa muttali ala sarairi wa niyati qudi jami'a hajati wa ighfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti. فاكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك والحقني بأشفياك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بشر الفاتحة. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih pada kajian Karim 495 ini. Semoga kita semua mendapatkan ilmu dan keberkahan pada malam hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kajian Karim pada malam hari ini. Kami pengurus Remaja Islam Masjid Agung Jawa Tengah mengucapkan terima kasih dan memohon maaf yang sebesar-besarnya.
Kita tutup kajian pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.